Selamat siang, Ibu Ira. Bagaimana kabar Bu Ira siang hari ini? Selamat siang Bu Yesi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ira atas waktunya. Pada siang hari ini Bu Ira sempat datang ke sini. Nah, kita akan coaching sebentar ya Bu Ira, mengganggu waktu Bu Ira. Iya, tidak apa-apa Bu Yesi. Bu Ira mau membicarakan apa pada siang hari ini? Oh ya, begini Bu Yesi, kedatangan saya ke sini adalah saya ingin menyampaikan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Jadi Bu Yesi, belakangan ini saya agak kesulitan memanajemen waktu karena padatnya aktivitas. Ya, ada beberapa pekerjaan yang harusnya prioritas itu terbengkalai Bu Yesi. Ya. Jadi Bu Ira di sini Bu Ira manajemen waktunya kurang maksimal. Jadi Bu Ira sehingga pekerjaannya kurang terbatas waktunya. Gitu ya Bu Ira ya. Ya, ada beberapa pekerjaan yang terbengkalai karena padatnya Karena aktivitas. ini percakapan singkat ya Bu Ira ya. Apa yang Ibu Ira ingin dapat di akhir percakapan kita nanti? Oh, yang saya harapkan nanti setelah percakapan ini adalah solusi atas masalah yang saya hadapi sekarang ini, sehingga saya bisa memanajemen waktu saya lebih efektif, begitu, Bu Yesi. Iya, ya Bu Ira, solusi itu bagaimana cara memanage waktu Bu Ira yang efektif ya, begitu ya. Menurut Ibu Ira, ciri-ciri membagi waktu yang efektif itu bagaimana? Menurut Bu Ira? Menurut Ira, waktu yang efektif itu adalah kita mampu mengelola waktu yang efektif itu apabila pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita rencanakan terlaksana atau mencapai tujuan. Nah, itu menurut Ira ciri-cirinya bagaimana memanajemen waktu yang efektif itu. Jadi apa yang kita rencanakan itu mencapai tujuan. Jadi terselesaikan dengan baik dan tujuan tercapai. Ya Bu Ira, oke, bagus Bu Ira. Jadi kalau Bu Ira memanage waktu dengan baik, jadi Bu Ira tidak akan fokus pada pekerjaan Bu Ira. Nah, jadi idealnya menurut Bu Ira apa untuk memfokuskan kegiatan Bu Ira dalam manajemen waktu itu? Ya, idealnya kalau rencana yang kita rencanakan itu mencapai tujuan, itu idealnya. Jadi kalau kita bisa manajemen waktu dengan efektif, ya idealnya apa yang kita rencanakan itu mencapai tujuan atau sesuai dengan tujuan. Iya Bu Ira. Jadi apa yang Ibu Ira itu harus sesuai dengan tujuan, betul. Nah, oke Bu Ira, kalau sekarang terjadi kejadian yang tanpa kita duga di luar apa kita, apa yang Ibu Ira lakukan untuk kejadian seandainya ada waktu yang tidak konsisten dengan pekerjaan? Bagaimana? Iya. Kadang-kadang ya ada kegiatan yang di luar dugaan kita atau mendadak apa yang harus kita lakukan. Ya, kebetulan betul nih Bu Yesi, saya kemarin hari Selasa mendadak ditelepon oleh kepala sekolah malam dan menunjuk untuk mengikuti coaching Jambore GTK. Nah, setelah mengikuti coaching Jambore GTK itu ternyata kami yang ditunjuk itu mengikuti lomba guru inovatif. Itu kan artinya kegiatan itu mendadak gitu. Itu jadi apa solusinya? Ya solusinya itu dia tambah lagi aktivitas yang membuat saya kewalahan manajemen waktu. Tapi saya mencoba memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh sekolah atau tepatnya kepala sekolah di sini. Ya salah satunya itu kemarin karena ini adalah video inovatif, saya berusaha untuk menyiapkan bahan yang akan saya rancang untuk video inovatif itu, dan salah satunya saya dilibatkan untuk membuat ikut workshop pembuatan konten kemarin, dan saya berusaha mengikutinya dengan baik. Itu caranya. Jadi mana yang skala prioritas itu yang saya usahakan, karena
membuat video inovatif ini deadline-nya sangat dekat, tentu itu yang saya prioritaskan terlebih dahulu. Memang ada beberapa pekerjaan yang terbengkalai, tapi saya berusaha untuk menyelesaikannya. Begitu caranya. Jadi salah satu cara yang lainnya adalah saya mencoba menulis daftar kegiatan-kegiatan yang harus atau rencana-rencana kegiatan yang harus saya selesaikan. Mungkin itu. Oke, Bu Ira. Jadi begini ya. Jadi pekerjaan Bu Ira yang secara tak terduga itu membuat Bu Ira lebih mengutamakan itu. Jadi Bu Ira fokus ya. Jadi yang Bu Ira lakukan membuat daftar gitu ya, Bu Ira. Iya. Jadi Bu Ira mau seperti apa ke depannya yang ideal menurut Bu Ira sehingga manajemen waktu Bu Ira ini terlaksana dengan baik menurut Bu Ira? Ya, ke depannya saya mampu memanajemen waktu dengan efektif. Artinya rencana-rencana yang sudah disusun itu mencapai tujuan. Nah, harapannya dengan padatnya jadwal ini tentu saya perlu menyusun daftar atau skala prioritas apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, harapannya itu Bu Esi, semua yang sudah direncanakan itu terlaksana dengan baik dan saya tenang. Jadi Bu Ira ini sudah bisa melaksanakan sesuai dengan daftar. Kemudian apa yang membuat Ibu Ira tidak bisa melupakan, mesti mendadak gitu, melupakan misalnya kegiatan itu yang secara mendadak itu, yang tidak terlupakan sama Bu Ira? Ya, kembali ke deadline-nya Bu Esi. Iya, Kadang-kadang ya tenggat waktunya. Kadang-kadang kan acara yang mendadak itu tenggat waktunya pun singkat gitu. Jadi tetap memprioritaskan rencana yang di depan mata gitu. Meskipun ada yang terbengkalai, tapi saya berusaha lah untuk menyelesaikan yang terbengkalai itu. Itu Bu Esi. Oke Bu Ira. Selamat siang Bu Esi. Selamat siang Bu Ira. Boleh mengganggu waktu Ibu sebentar Bu? Silakan Bu Esi. Iya Bu, begini Bu, apakah Bu Ira sehat? Karena Alhamdulillah sehat. Bu Esi bagaimana? alhamdulillah sehat juga Bu. Boleh Oh minta ya, waktunya ya Bu ya? ya boleh. Jadi Bu Uh, Esi, saya uh, sedikit mengalami kendala di dalam mengajar ini Bu. Ada salah seorang siswa saya yang kebetulan di kelas saya itu yang belajarnya kurang semangat dengan saya. Apa itu, setiap pekerjaan yang ia kerjakan tak pernah ia lakukan sampai pagi pagi dari mulai masuk sampai pulang mungkin kerjaan itu belum selesai. Saya ingin solusinya Bu Ira. oke. Ya, Bu Esi, saya sudah dengar curhat Bu Esi. Baiklah Bu Esi, saya mengucapkan terima kasih karena Bu Esi sudah meluangkan waktunya di sini untuk mengungkapkan masalah Bu Esi. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah ada siswa datang pagi, tapi dia tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Iya. Nah, Iya Bu Ira. jadi tujuan Bu Esi datang sini adalah ingin mendapatkan solusinya. Iya. Oke. Ira, permasalahan saya ini ya Bu Ira ya, bagaimana Bu Ira bisa membantu saya memecahkan permasalahan saya ini Bu. Memang masalah ini memang setiap kita mengajar sebagai guru memang selalu dihadapi masalah begitu Bu. Ya. Jadi begini Bu, ada ya silakan Bu Ira. Ya, ini begini Bu Esi, setiap anak kita itu kan unik. Dia dari rumah sudah memiliki kekuatan masing-masing. Nah, Bu Esi mengalami hambatan yang Ibu Esi hadapi sekarang adalah anak itu tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Apakah Bu Esi sudah mencoba menelusuri apa kendala anak itu atau apa masalah yang dihadapi anak itu? Pernah Bu, pernah saya dan dia bertemu secara tatap muka, lalu saya bertanya kenapa Nanda tidak melaksanakan pekerjaan secara
awal sampai akhir. Mengapa Nanda tidak apa? Kenapa memenung? Kenapa mengganggu teman? Kadang-kadang dia suka ganggu teman. Lalu dia ketawa, Bu. Jadi saya karena anak ini nggak apa yang saya tanya nggak dapat jalan keluarnya, lalu saya panggil orang tuanya. Kemudian setelah datang orang tuanya lalu diceritakan kronologis anaknya seperti ini. Rupanya anaknya ini waktu lahir pernah step gitu Bu Ira, sering step. Jadi lamban dalam berbicara, kemudian tingkat apanya ini ya, proses dia lahir sampai dia TK sampai sekarang itu melalui proses yang panjang kata mamanya. Jadi kalau ditekan, dimarahkan atau disuruh tuh jadi takut Bu nanti dia kejang-kejang gitu. Iya. Jadi itu permasalahan saya temui dengan orang tuanya sehingga saya menyimpulkan bahwa anak ini memang dari gejala lahirnya memang ada kelainan gitu ya, kelainan mungkin karena otaknya atau bagaimana jadi lamban dalam menulis, membaca gitu Bu. Nah, sekarang kan Bu Yesi sudah tahu itu kondisi siswa ini. Apakah Bu Yesi sudah mencari solusi-solusi untuk mengatasi kondisi anak ini? Apakah sudah ada Bu Yesi cari apa solusinya mengatasi kondisi anak yang memiliki ciri-ciri seperti tadi, daya tangkapnya lemah, berbicara lambat, karena anak ini sebelumnya pernah sakit Iya, atau sudah step Bu. tepatnya. Nah, Saya juga apa itu pernah solusinya? solusinya ya Bu ya, waktu itu saya dengan teman sejawat, kebetulan saya guru kelas 2 yang kebetulan di kelas 1 gurunya Bu Penny, saya juga curhat. Lalu Bu Penny juga menyampaikan bahwa anaknya memang seperti ini belajar di dalam kelas. Jadi setiap pekerjaannya memang tidak selesai dia kerjakan. Lalu setelah saya solusinya Bu, anak ini memang ada suatu hobi dia kalau dalam olah pikir misalnya ice breaking, saya berikan dia semangat selalu menjawab pertanyaan saya. Itu Iya. pula yang menonjol dari anak ini. Ya, berarti anak ini memiliki kelebihan dari sisi lain, Ibu. Iya. Selain solusi yang sudah Ibu berikan itu, apakah menurut pendapat Ibu solusi itu sudah efektif untuk mengatasi masalah anak ini? Menurut saya belum ya Bu ya. Mungkin saya memberi metode pembelajaran saya yang kurang ya Bu ya. Saya akui memang karena kesibukan CGP mungkin ada metode atau gaya belajar anak ini yang saya perhatikan. Kemudian ini setelah saya belajar berdiferensiasi, anak ini juga saya sudah hafalkan. Jadi sebelumnya bulan Juli ya Bu, ini kan baru. Jadi saya coba dengan metode ini, anak ini tertarik untuk belajar Bu. Tetapi saya menghadapinya memang harus lamban begitu Bu, harus saya hadapi. Kalau enggak bisa dibiarkan aja dia sendiri, enggak dikerjakannya sampai pulang. Tapi setelah saya dudukkan di depan, itu solusi saya. Kerjaan yang lambat tadi walaupun 4 jam, tapi selesai dia tuh, atau dibacakan soalnya. Oh ya, berarti anak ini butuh pendampingan. Nah, untuk kedepannya, Bu Yesi harus mencoba juga mencari apa solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah anak ini. Mungkin ada cara lain dari Bu Yesi? Karena kita guru juga tidak mungkin harus mendampingi anak ini terus, karena kita juga punya siswa yang lain. Nah, menurut Bu Yesi apa? Menurut saya Bu ya, kemarin juga ada temannya yang bisa saya berbagi waktu karena dalam satu kelas tuh 29 orang itu yang saya kelola. Ya. Jadi enggak mungkin dia sendiri yang saya hadapi. Enggak bisa Bu. Jadi saya ada teman kelas yang mengingatkan dia, mencoba membacakan soal atau menulis diingatkan dia. Jadi udah dicoba itu Bu, mulai bertahap dia ini sedikit demi sedikit, tapi enggak langsung apa ya Bu ya, masih dalam proses gitu. Dia anak ini kayaknya